إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dalam keadaan iman dan Islam tersebut. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan, sehingga ulama salaf terdahulu itu senantiasa berdoa, Allahumma sallimni ilayya Ramadan wa sallim ilayya Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ini adalah doa yang orang-orang terdahulu berdoa dengan doa ini. Maka kita perlu untuk mempunyai persiapan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka perlu untuk saya sampaikan bahwa insya Allah pertemuan kita tinggal 2 Kamis lagi. Kamis ini dengan Kamis depan. Karena setelah itu kita sudah masuk kepada 1 Ramadan. Maka di minggu sekarang dengan minggu depan ini, insya Allah kita akan fokus kepada fikih puasa atau segala apa yang berkenaan dengan masalah puasa. Kalau pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa kita perlu mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan? Karena yang jelasnya tidak ada satupun yang mengetahui ajal kita. Mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kita perlu untuk senantiasa mempertanyakan dalam diri kita apa saja persiapan yang kita perlu persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena jalan menuju Allah itu adalah jalan yang jelas. Dia adalah jalan yang lurus. Dan tidak ada seorang pun yang ragu-ragu tentang jalan ini kecuali orang-orang yang memang tidak tahu jalan, atau dia adalah orang yang tidak mau berjalan di atas jalan kebenaran tersebut karena dia takut penat. Ya. Maka jelas bahwasanya jalan menuju Allah itu jelas, dan salah satunya adalah melalui ibadah puasa ini. Maka kita perlu untuk mempersiapkan
agar kita betul-betul masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan daripada berpuasa itu agar kita mendapatkan yang namanya takwa. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu menjadi tujuan terakhir daripada yang namanya puasa. Karena puasa adalah merupakan proses tersebut untuk mencapai yang namanya derajat takwa. Yang kedua, orang yang malas-malasan di dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan sebuah ibadah, maka besar kemungkinan Allah akan mengujinya dengan kemalasan. Itu persis seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Artinya adalah kalau seandainya memang orang-orang ini mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka akan mempersiapkan persiapan yang baik. Akan tetapi mereka tidak bersiap. Akan tetapi mereka tidak pernah bersiap untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mempunyai persiapan dan bahkan tidak mempersiapkan untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi ada jiwa-jiwa kemunafikan di dalam diri orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang munafik. Di dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad. Sehingga mereka tidak mempersiapkan. Kalaupun mereka akhirnya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya akan membuat hancur strategi yang telah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu yang terjadi pada waktu perang Uhud. Ya, itu yang terjadi pada waktu perang Uhud. Maka itulah dikatakan karihallahum bi'atsahum. Allah sendiri membenci kalau mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fathabbatahum, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan niat mereka. Melemahkan niat mereka dan Allah menyatakan duduklah bersama orang-orang yang duduk. Ibnul Jauzi ketika mengomentari ayat ini mengatakan yang dimaksud dengan uddah di sini adalah niat dan kemauan. Ketika niat dan kemauan mereka tidak ada, ya, sehingga mereka tidak mempersiapkan persiapan dengan baik, maka ketika mereka tidak mempersiapkan tersebut, itu berarti bahwa mereka memang sudah mempunyai niat untuk meninggalkan hal itu. Ya. Maka Ibnu Abbas ketika menafsirkan fathabbatahum, Ibnu Abbas mengatakan kassalahum. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang malas. Ya. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang malas. Ketika akhirnya mereka menjadi orang-orang malas, akhirnya mereka tidak melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan hadari min amrain. Ya. Hati-hati dengan dua perkara. Yang pertama, ayyatiya wajibul waqti wa anta ghairu musta'iddin lah. Ya. Hendaklah engkau hati-hati kalau seandainya kewajiban datang kepadamu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan untuk melakukan kewajiban tersebut. Wa mutahayyi'un li fi'lih, dan siap untuk melakukan amalan itu. Sehingga apa yang terjadi? Engkau akan diiqab atau diazab ataupun diberikan hukuman oleh Allah berupa apa? Kemalasan. Sehingga engkau tidak mendapatkan hasil yang terbaik daripada hal itu. Maka dari sinilah kita ketahui bahwasanya mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan adalah sebuah hal yang mesti untuk kita lakukan agar kita tidak dihukum oleh Allah dengan kemalasan untuk melakukan amalan-amalan yang baik ataupun tidak mendapatkan tambahan-tambahan daripada ketaatan di bulan suci Ramadan. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Maka itulah Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi itu pernah mengatakan syahrul Rajab syahrun lizzara'. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahrus sakki lizzara'.
Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut. Wa Ramadan syahru hasadin lizzara', dan bulan Ramadan adalah bulan kita menuai hasil dari apa yang kita tanam. Dari apa yang kita tanam. Ulama yang lainnya mengatakan syahrul Rajab karih. Syahrul Rajab itu bagaikan angin. Wa syahrul Sya'ban mithlul ghaim. Sedangkan bulan Sya'ban itu bagaikan awan. Wa syahrul Ramadan mithlul matar. Sedangkan Ramadan bagaikan hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu ahyahsuda fi Ramadan. Orang yang tidak menanam di bulan Rajab, dia tidak akan boleh untuk menyiram di bulan Sya'ban. Kalau tidak ada yang disiram, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil di bulan Ramadan? Maka perlu persiapan. Perlu persiapan. Dari awal lagi perlu kita persiapan. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Karena bermalas-malasan itu sendiri adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika akan memulakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat mengatakan, "Taqaddamu fa'atimmu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum." Ya. Maju. Penuhkan saf yang di depan. Ya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah." Tidaklah sebuah kaum itu senantiasa terlambat melakukan satu ibadah kecuali Allah akan menjadikan dia sebagai umat yang terbelakang. Umat yang terbelakang itu berkenaan dengan masalah salat. Orang-orang yang senantiasa hanya mau di saf-saf terakhir, tidak mau maju ke saf-saf pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar kemungkinan orang-orang yang malas untuk maju ke hadapan di saf-saf ke depan ini, Allah menjadikan dia sebagai umat yang terbelakang. Maka saya kira kalau seandainya kita sebagai umat Islam saat ini dikatakan sebagai umat yang terbelakang, pertanyaannya adalah apakah memang kita sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk berada di saf pertama ketika sholat datang? Karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, wa ala hadza fayukhsha 'ala al-insani idza awwada nafsahu at-ta'akhkhur fil ibadati ay yabtaliya bi ay yuakhirahu Allah azza wa jalla fi jami'i mawatinil khair. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikhawatirkan orang-orang yang terbiasa untuk terlambat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terlambat dalam melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji dia dengan kemunduran. Akan menguji dia dengan kemunduran di semua sektor kebaikan. Di semua bidang kebaikan. Maka ayuhal ikhwah, ini adalah hal yang perlu untuk kita fikirkan bersama. Bahwasanya kita perlu yang namanya persiapan di dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Maka pertanyaan pertamanya adalah, kalau begitu apa saja persiapan yang perlu untuk kita siapkan? Yang pertama, bekal yang kita akan bawa adalah bekal ilmu. Bekal ilmu, kita perlu ada ilmu. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ada sebuah bab yang mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita melakukan. Melaksanakan satu ibadah perlu dimulai dengan ilmu. Perlu dimulai dengan ilmu. Ilmu qabla al-qawli wal-amal, sebelum orang itu berkata-kata dan sebelum orang itu berbuat, dimulakan dengan ilmu. Maka itulah perlu untuk kita berilmu. Dan disinilah akhirnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Karena sesungguhnya kita beribadah itu harus dengan ilmu. Kita beribadah dengan ilmu. Ya.
Kita melaksanakan salat harus dengan ilmu. Kita berpuasa dengan ilmu. Kita berumrah dengan ilmu. Kita berhaji dengan ilmu. Kita berzakat dengan ilmu. Segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan perlu dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Ya, inilah pentingnya ilmu. Maka kita akan masuk berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan puasa. Itu tadi bekal yang pertama, bekal ilmu. Bekal yang kedua, bekal iman dan takwa. Kenapa perlu iman dan takwa? Karena hanya orang-orang yang beriman dan hanya orang-orang yang bertakwa yang akan merasakan mudahnya melakukan amalan ini. Dia tidak merasa berat. Kenapa? Keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengaitkan puasa dengan iman. Qiyamul lail dengan iman. Di dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana apa? Imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini puasa dikaitkan dengan iman, qiyamul lail dikaitkan dengan iman. Kenapa dikaitkan dengan iman? Kenapa dikaitkan dengan iman? Karena dengan iman tersebut, kesucian hati itu, kita bisa melaksanakan amal ibadah tersebut dengan mudah dan senang. Tetapi kalau seandainya tidak ada iman di dalam hati, puasa itu sangat berat. Puasa itu sangat berat. Orang yang terbiasa pagi hari sudah pergi makan misalnya, lontong lah apa semuanya, tiba-tiba harus berhenti. Makanya ini adalah sesuatu yang berat sebenarnya. Tetapi kalau seandainya ada keimanan di dalam diri, maka ada kesabaran di dalam hati. Orang yang mempunyai kesabaran, dia akan menjalani hal ini dengan mudah karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada ilmu untuk menuju ke sana. Oke, sekarang kita masuk kepada puasa. Puasa ini bukan bahasa Arab. Puasa ini kira-kira bahasa apa ini puasa ini? Bahasa Melayu kah? Bahasa Melayu Pak ya? Puasa. Ya, puasa kalau bahasa Arabnya dia adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Atau kata-kata saum. Inni nadartu lirrahmani sauman. Ya, as-siyam was-saum. Dia berasal dari kata bahasa Arab soma yasumu, sauman wa siyaman. Jadi dia berasal dari kata-kata soma, ini adalah fi'il madhi. Yasumu ini adalah fi'il mudhari'. Sauman ini adalah masdar, wa siyaman ini masdar yang lainnya. Ini dalam bahasa Arabnya. Maknanya apa? Makna daripada saum itu adalah menahan. Ya, menahan. Ini makna daripada as-saum, menahan. Makanya ketika ada orang, Nabi Zulkifli kalau tidak salah itu yang tidak mau berbicara kepada orang, dia mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya sudah bernazar untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Untuk berbicara. Maka dia mengatakan saya tidak akan berbicara dengan manusia siapapun. Ya, jadi arti daripada sauma yasumu sauman wasiyaman ini artinya adalah menahan. Secara syariat artinya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Jadi ini ada. Ya. Pertama menahan diri. Jadi kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang membatalkan yang disepakati oleh ulama, ada perkara-perkara yang membatalkan yang diperselisihkan oleh ulama. Oke? Sejak terbitnya fajar, fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq. Ya, karena yang kita tahu ada dua fajar, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, ya. Sampai terbenamnya matahari disertai niat. Harus ada niatnya. Ya, harus ada niatnya. Karena jangan sampai ada orang yang menahan tidak makan dan tidak minum karena ingin kurus. Itu tidak
tidak masuk sebagai puasa itu, ya. Atau ada orang yang menahan ataupun tidak makan, tidak minum dikarenakan disuruh dokter misalnya, ya, karena mungkin mau operate atau ambil darah, biasanya kan seperti itu. Itu juga tidak masuk dalam kategori puasa secara syariat. Makanya di sini dikatakan disertai dengan niat. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya di dalam Al-Quran jelas dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu jelas. Hadis, ada tidak dalilnya dalam hadis? Ada. Dalilnya, bunyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi syahri ramadan wa hajjil bait. Artinya adalah Islam ini dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga adalah membayar zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ini hadis ada di dalam Sahih Bukhari dan juga ada di dalam hadis Muslim, ya. Maka ulama sepakat atas wajibnya berpuasa Ramadan dan bahwasanya ia termasuk rukun Islam yang dijelaskan melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada sebuah hadis di dalam Sunan Abi Daud, walaupun diperselisihkan juga berkenaan dengan statusnya. Itu menyatakan man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin lam yaqdi anhu shaumad dahri kullah wa in samahu. Barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur ataupun rukhsah, dia berbuka dengan sengaja, ya, maka puasanya tidak akan dapat dibayar walaupun dia berpuasa sepanjang masa. Ini di dalam hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu berkenaan dengan puasa ini lebih panjang lagi. Dikatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya itu untukku dan sayalah yang akan memberikan kepadanya pahala secara langsung. Ya, pahala secara langsung. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, ya, ketika menjelaskan hal ini dikatakan bahwasanya amalan Ibnu Adam itu, ya, akan ditransfer kepada orang lain kalau seandainya di dunia ini dia pernah melakukan hal-hal yang berkenaan antara dosa antara manusia dengan manusia. Karena kita kan tahu ada yang dinamakan dengan hadisul muflis. Hadisul muflis itu adalah hadis berkenaan dengan kebangkrutan, bankrupt, yaitu ada seseorang yang mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang itu dihisab, kemudian setelah dihisab ternyata amal ibadahnya besar dan amal kesalahannya ataupun perbuatan maksiatnya sedikit. Makanya di dalam hadis itu dikatakan dia datang menghadap kepada Allah penuh dengan pahala salat, puasa, sedekah, zakat, semuanya. Ya, ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata banyak orang yang minta pertanggungjawaban orang itu. Karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap manusia di dunia. Maka orang-orang pun mulai berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, orang ini pernah menzalimiku. Kemudian diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya Rabb, orang ini pernah mengambil uangku dan dia tidak mengembalikannya secara paksa. Diambil kebaikannya diberikan kepada orang tersebut. Banyak. Menurut para ulama yang tidak bisa dibagi pada hari itu adalah puasa. Ini makna fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu adalah untukku dan saya yang akan memberikannya langsung pahala kepadanya. Maka ya ikhwah, kalau kita berbicara masalah ibadah, di dalam Islam kita mengetahui bahwa setiap ibadah di dalam Islam itu ada hikmahnya. Tetapi ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang masih tersembunyi. Kita memang tidak dituntut untuk mengetahui semua hikmah itu.
Kita tidak dituntut untuk mengetahui setiap hikmah yang ada di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tetapi paling tidak ada beberapa ibadah yang di dalamnya ada hikmah. Di antara hikmah berpuasa adalah apa? Yang pertama, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan sebenarnya ini yang pertama kali yang perlu untuk kita sampaikan. Kalau seandainya kita ditanya, kenapa ya antum berpuasa? Kenapa Anda berpuasa? Maka jawaban yang paling mudah untuk kita katakan kepada orang yang bertanya, karena Allah yang memerintahkanku berpuasa. Selesai. Allah yang memerintahkanku berpuasa. Memang Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Tidak perlu untuk kita, puasa itu menyehatkan tubuh. Sebelum itu semuanya, ya ikhwah, puasa kita dikarenakan Allah memerintahkan kita. Sehingga puasa tersebut adalah sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai sarana untuk meninggalkan yang haram. Sebagai sarana untuk mengalahkan hawa nafsu. Menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mungkin ada orang yang ada dan tinggal di sekitar kita, mungkin dia adalah orang-orang yang tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kecukupan. Mau makan, ada. Mau makan apa saja, ada. Sehingga ada lelucon di Indonesia itu, kalau orang kaya itu bertanyanya, kalau orang miskin itu bertanyanya, kita besok bisa makan atau tidak. Tapi kalau orang kaya, itu pertanyaannya, siapa yang kita makan besok? Ya, itu perbedaannya itu. Kalau orang miskin, pertanyaannya, besok bisa makan atau tidak? Kalau orang kaya, besok kita makan siapa? Nah, ini perbedaan. Jadi dengan adanya puasa tersebut, kita ada yang dinamakan dengan simpati, menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang perlu yang ada di sekitar kita. Ini sangat penting, ya. Ini adalah sangat penting. Kemudian di dalam hikmah berpuasa itu juga, ini melatih diri untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa atau tidak. Ya. Walaupun mulutnya bau, kalau sudah habis minum ya tidak berpuasa juga kan. Siapa yang tahu? Ketika berada di depan hidangan waktu berbuka itu, apakah ada yang tahu ini berpuasa, ini tidak berpuasa? Tidak kan? Yang mengetahuinya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat pencatat. Dia, Allah dan malaikat pencatat, hanya itu yang tahu. Ya, hanya itu yang tahu. Maka ini yang dinamakan dengan puasa itu melatih diri untuk muraqabatullah. Melatih diri kita agar senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hikmah daripada berpuasa. Lalu puasa itu diwajibkan kepada siapa? Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Pertama, yang diwajibkan untuk berpuasa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di situ ada kata-kata amanu. Berarti yang diwajibkan adalah Muslim. Amanu. Muslim. Kemudian yang kedua, dia adalah baligh. Tapi tidak mengapa kalau seandainya kita mengajarkan kepada anak-anak kita berpuasa sejak dia kecil. Umur 7 tahun kalau seandainya dia sudah mampu untuk berpuasa, ajarkan. Jangan sampai salah asuhan. Ini banyak orang yang salah asuhan. Salah asuhan maksudnya bagaimana? Lihat anaknya berpuasa sedikit, kasihan. Dia dari pagi dia tidak makan, kasih makan. Sampai anak itu umur 10 tahun, 12 tahun, belum juga berpuasa. Karena kasihan. Yang dahsyatnya lagi, anaknya baru balik dari sekolah, dia lihat, dalam keadaan lemas, umur sudah 15 tahun, secondary, masih dibuatkan makanan. Kenapa kamu nak lemas atau lemau ya? Lemah, ya kan? Lemah. Kenapa lemah? Puasa. Sudahlah, kamu buka aja, saya buatkan makanan. Nah, ini adalah salah. Salah asuhan ini, salah didik ini orang tuanya. Maka di sini dia adalah muslim,
Kemudian yang kedua, dia itu adalah balik. Kemudian berakal. Berakal. Artinya berakal, dia bukanlah orang gila. Ya, dia bukan orang gila. Kemudian yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa itu adalah orang yang sehat. Orang yang sakit dia ada uzur untuk tidak berpuasa. Kemudian sedang tidak safar. Sedang tidak safar. Orang yang safar, nanti kita akan jelaskan. Orang yang safar itu lebih baik berbuka kah, lebih baik menahan? Itu ada perdebatan di kalangan para ulama, dan paling tidak ada 3 pandangan di situ. Ya, paling tidak ada 3 pandangan di situ. Apakah berbuka lebih baik atau menahan lebih baik, atau pilihan? Ya, ada 3 pandangan di situ. Dan bagi wanita ditambah lagi dengan suci dari haid dan nifas. Maka kalau seandainya ada seorang lelaki mengaku dia muslim, dia sudah balik, berakal, dia sehat, tidak safar, tapi tidak puasa, mungkin dia haid. Ya, atau sedang nifas. Ya. Kalau dia mengatakan, saya tidak haid, tidak nifas, saya sehat, tidak safar, balik lagi, muslim lagi, ya hanya satu. Mungkin dia gila. Karena orang gila tidak wajib puasa. Ya. Seperti itu aja. Karena kalau orang mengaku sebagai seorang yang muslim, ya dia wajib untuk melakukan itu. Ya. Sebagaimana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Setelah kita mengetahui kepada siapa diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya puasa ini, kita perlu untuk masuk kepada rukun puasa. Yang dimaksud dengan rukun ini adalah kalau seandainya dia tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Ya, maka puasanya tidak sah. Apa rukun puasa? Menurut para ulama, rukun puasa ada 3. Yang pertama, berniat. Ya, berniat di hati untuk puasa sebelum fajar. Sebelum fajar. Bagi yang berpuasa dengan puasa yang wajib. Kalau puasa sunnah bagaimana? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Sebenarnya orang boleh berniat ini bila. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan sadar. Dengan sadar. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sengaja? Otomatis tidak batal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang makan dan minum tanpa sengaja di bulan suci Ramadan, teruskan puasanya. Fa innahu at'amahu rabbuhu wa saqah. Karena sesungguhnya Tuhannya memberikan dia makan dan memberikan kepada dia minum. Tapi jangan sampai kalau 2 pinggan sudah habis baru sadar, saya puasa. Selesai 2 pinggan baru sadar dia puasa. Ini jangan. Oke? Ini. Kemudian yang ketiga, memulai menahan ini sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa yang seperti kita sampaikan tadi? Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Amdan. Al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah yang dibuat dengan sengaja. Ya, man istaqa'a faqad aftar. Kemudian yang ketiga, hubungan suami istri juga dengan sengaja. Dengan sadar. Ya, dengan sadar. Jangan sampai ada pertanyaan, adakah yang melakukan hubungan suami istri tidak sadar? Allahu a'lam. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang membatalkan puasa kalau seandainya pada hari itu tiba-tiba dia haid atau nifas. Ada biasanya ibu-ibu itu yang mengatakan, Ustadz, tinggal 5 menit lagi tiba-tiba keluar Ustadz. Ya tetap batal. Walaupun 5 menit lagi tetap batal.
karena memang belum waktunya untuk berbuka. Kemudian keluarnya mani dalam keadaan disengaja dan sadar, ya. Kemudian, ya, nanti insya Allah ada beberapa hal yang dipertentangkan oleh para ulama, ya, berkenaan dengan apakah misalnya saja suntikan injection itu membatalkan puasa atau tidak. Itu insya Allah kita akan jelaskan juga. Lalu perbuatan-perbuatan yang selama ini dianggap tidak boleh, tapi sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Misalnya saja mandi dengan menuangkan air di atas kepala, atau mandi karena kepanasan. Boleh tidak? Boleh selama tidak minum. Ya, selama tidak minum. Karena jangan sampai ada orang yang berpendapat, ya. Ada juga orang yang berpendapat sekarang tak sengaja. Ini tidak boleh. Ini boleh, kalau mau mandi silakan. Ya. Kemudian bros gigi boleh tak? Boleh. Boleh, ya. Ataupun memakai celak ya itu. Ya, boleh tidak? Boleh, silakan. Ya. Berbekam. Ya, berbekam boleh tidak? Boleh. Boleh juga berbekam. Hanya tidak dianjurkan untuk berbekam. Boleh berbekam, hanya saja tidak dianjurkan untuk berbekam. Kenapa tidak dianjurkan untuk berbekam? Karena ketika seseorang berbekam itu, keluar darahnya itu menjadikan dia tambah lemah. Jadi lemah di atas kelemahan. Ya, maka lebih baiknya untuk tidak berbekam pada waktu berpuasa. Kalau seandainya ada yang tanya boleh, ya memang boleh berbekam. Dan Nabi SAW itu pernah berbekam di bulan ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian perbuatan yang diperbolehkan juga mandi junub ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi mohon maaf, ketika orang suami istri melakukan hubungan misalnya, kemudian setelah itu dia sahur, ya, dan belum sempat untuk mandi subuh, tiba-tiba sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat mandi subuh, ya, hanya belum sempat mandi subuh. Dalam keadaan seperti itu boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh mandi junub, jenabah, ya, jenabah ketika sudah masuk waktu subuh, ya. Kemudian, ya, melakukan hubungan di waktu malam boleh, makan dan minum di waktu malam boleh. Karena ini ada juga orang-orang yang mengatakan, ya sudahlah, pokoknya kalau di bulan Ramadan itu janganlah melakukan seperti itu. Tidak. Nabi sallallahu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu diperbolehkan. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sekarang kita masuk kepada adab-adab di dalam berpuasa. Yang pertama adalah sesuatu yang disunnahkan di dalam berpuasa, sahur. Makan sahur dan mengakhirkannya. Ya, mengakhirkan waktu sahur. Nabi SAW menyatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin saat ini. Biasanya mereka makan malam pukul 12, pukul 1, pukul 2, dia sudah anggap itu sahur, kemudian dia berpesan, jangan bangunkan saya sahur ya. Akhirnya tidak dibangunkan sahur. Tetapi akhirnya dia sudah kehilangan keberkahan. Karena di dalam hadis tersebut dikatakan, keberkahan itu didapatkan dengan bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan disunnahkan untuk mengakhirkan sahur itu. Nabi SAW menurut apa yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, Nabi itu biasanya bersahur antara dia dengan subuh itu sekitar 50 ayat. Orang yang membaca 50 ayat itu tidak lama, Pak. Ya. Makanya silahkan bersahur. Ya. Dan bersahur itu, kalau seandainya ada yang mengatakan susahlah bersahur ini, tak ada, biasanya orang mengatakan tidak ada selera. Oke, tak ada selera, paling tidak minum air. Minum air silahkan. Kurma 3 biji, 7 biji, 5 biji silahkan. Kemudian setelah minum air silahkan, sudah. Yang penting ada yang masuk pada waktu sahur tersebut. Kemudian yang kedua, kalau sahur diakhirkan, berbuka itu
dipercepatkan. Bukan berarti belum masuk waktunya sudah sahur, sudah buka, tidak. Yang dimaksud disegerakan berbuka itu ketika masuk waktu berbuka, dia berbuka. Jangan diundur-undurkan. Ada kadang-kadang yang mengatakan, aja saya tak makan dulu lah, nanti habis maghrib. Tidak. Begitu azan Allahu Akbar, buka. Walaupun misalnya kalau seandainya tidak mau langsung makan makanan yang berat, bolehlah makan sedikit. Atau paling tidak batalkan dulu dengan air, silahkan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, manusia akan tetap dalam kebaikan selama ia menyegerakan untuk berbuka. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, berdoa saat berbuka dan saat berpuasa. Ingat, ada 3 waktu di mana seseorang itu dijawab doanya oleh Allah dalam keadaan dia berpuasa. Yang pertama pada waktu sahur. Yang kedua ketika dia dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga ketika dia berbuka. Maka jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak penting pada masa-masa tersebut. Karena jangan sampai kita sibukkan diri kita untuk siapkan buka puasa lah, ambil air, ambil teh, ambil makanan, ambil itu. Akhirnya terlepas waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berbuka pun dia mengajarkan kepada kita satu doa. Apa itu? Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kapan itu dibaca? Setelah kita makan atau minumlah. Ya, bukan dibaca ketika belum makan, tetapi setelah kita, ya mungkin setelah kita ambil 3 biji kurma misalnya, kemudian minum itu kan, baru baca dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala insya Allah. Karena kalau dibaca sebelum minum, ini tidak tepat ini doa ini. Bagaimana dikatakan telah hilang rasa haus padahal belum minum? Ya, ini. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam kita melaksanakan puasa ini, adab-adab juga baiknya kita itu menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Boleh, tetapi jangan sampai pahala puasa kita berkurang karena hal-hal tersebut. Contoh misalnya, untuk agar tidak terlalu merasa haus dan lapar. Ayo kita main game misalnya. Main game pagi sampai zuhur, sholat. Game lagi sampai asar. Habis asar cari berbuka. Jadi betul-betul puasanya itu hanya menahan dahaga dan lapar saja. Usahakan hindari. Itu tidak membatalkan. Tetapi jangan sampai pahala puasa kita tidak ada gara-gara seperti itu. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang-orang yang melakukan puasa tetapi tidak ada pahala puasanya kecuali dia merasakan lapar dan dahaga sahaja. Itu dikarenakan seperti itu. Apalagi mempergunakan hadis yang tidak ada asalnya, bahwasanya tidurnya orang-orang berpuasa itu juga adalah tidurnya orang-orang berpuasa itu juga berpahala. Sehingga apa yang dia lakukan? Habis subuh tidur sampai zuhur tidur lagi sampai asar cari buka puasa. Ketika ditanya kenapa tidur terus, tidurnya orang berpuasa itu pahala. Itu tidak. Oke, ini. Maka ada adab-adab. Ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan puasa itu. Misalnya apa? Memberikan iftar. Memberikan iftar. Walaupun perkara ini mungkin saya hanya punya uang $10. $10 itu bisa kita untuk memberikan iftar. Berlomba-lomba untuk memberikan iftar. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan orang yang memberikan iftar maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Uang $10, antum belikan misalnya air apa? Air katira lah misalnya kan. Air katira berapa harganya? $2. Ada $2, ada $4.
Penjual lebih mengetahui. $2. $2. $10 kita belikan ke air katira yang $2, itu dapat berapa? 5. Kemudian setelah itu ada orang yang mau berbuka, kita bagikan itu. Sudah dapat pahala kita. Kecil, tapi kalau seandainya kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan berterusan, saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah hal yang luar biasa. Antum beli misalnya, sebelum datang misalnya ke Muhammadiyah, mau berbuka di Muhammadiyah, di tengah jalan lihat epo-epo. Ya, belilah epo-epo misalnya berapa? 20 epo-epo. Masuk ke sini, simpan di atas meja. Orang makan, itu Masya Allah. Jadi tidak perlu yang dinamakan dengan berderma untuk buka puasa itu banyak. Boleh dilakukan. Ya. Kemudian, membaca Al-Quran misalnya. Karena Al-Quran ini, Ramadan ini syahrul Quran. Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kalau mau tamat 1 kali, 1 juz 1 hari. Kalau mau tamat dua kali, berarti 2 juz 1 hari. Mau tamat 3 kali, berarti 1 hari 3 juz. Begitu aja. Ya. Mudah. Ya, mudah insya Allah. Kemudian, di dalamnya juga ada yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini kita perlu untuk bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Ya, di 10 malam terakhir. Tapi tidak perlu untuk menjadi hamba Lailatul Qadar. Siapa hamba Lailatul Qadar? Beribadahnya sungguh-sungguh hanya di malam-malam ganjil saja. Malam ganjil dia datang sholat. Kenapa? Malam 21 hari ini. Malam Lailatul Qadar. Malam 22 tidak nampak lagi. Kemana? Ini bukan malam Lailatul Qadar, tak perlu datang lah. 23 datang lagi. Ada orang yang seperti itu juga. Orang ganjil. Bukan orang genap. Makanya Nabi SAW menyatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 malam terakhir. Memang Nabi lebih spesifikkan lagi di malam-malam ganjil, tapi bukan berarti hanya di malam ganjil kita beribadah. Di semua malam kita beribadah, apalagi di 10 malam terakhir. Ya, ini adalah adab-adab dalam kita berpuasa. Ya, mungkin perlu untuk kita semarakkan juga untuk berderma, bukan hanya untuk buka puasa, berderma kepada siapapun, kepada orang-orang yang fakir, miskin, kepada anak-anak yang memerlukan. Ya, Nabi SAW dikatakan beliau itu adalah orang yang suka sekali menderma, apalagi di bulan Ramadan, di bulan puasa, sehingga dikatakan karihil mursalah, seperti angin yang berlalu. Ya, seperti angin yang berlalu. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk kepada macam-macam puasa. Jadi di dalam Islam kita kenal juga beberapa macam puasa. Dibagi secara besar menjadi 2. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib itu ada 4. Ya, bukan 1 ya. Ada 4 puasa wajib. Yang pertama, puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa qadha. Qadha menggantikan puasa Ramadan ya. Puasa qadha itu wajib juga. Jangan sampai tidak dijadikan wajib. Kemudian yang ketiga, puasa kafarat. Kafarat dalam bentuk hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri kan 2 bulan berturut-turut itu. Kalau dia sanggup, kalau tidak baru yang lainnya. Puasa kafarat. Kemudian yang keempat, puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang tidak wajib, tapi dia wajibkan untuk dirinya. Makanya wajib untuk dilakukan. Ini 4 adalah puasa wajib. Ya. Sedangkan puasa sunnah, puasanya banyak sekali. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya tidak wajib. Seperti misalnya puasa apa? Puasa Yaum Arafah. Ya, Ashura. Apalagi Senin Kamis. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Apalagi yang lainnya? Puasa Daud ya. Puasa Daud juga. Ya, sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sedangkan yang diharamkan untuk berpuasa ada sebanyak berapa hari?
6 hari. 6 hari itu hari apa saja? Yang pertama, 5 hari, 5 hari. Yang pertama adalah 1 Syawal. Ya, diharamkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Kemudian yang 3 hari lagi, Ayyamut Tashrik, 11, 12, 13. Dan itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayyamu aklin wa syurbin. 11, 13, 14, 11, 12, 13 itu adalah hari makan dan minum. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan berkenaan dengan hari Jumat sahaja tanpa ada sebab. Ya. Ada larangan juga untuk berpuasa di hari Jumat sahaja tanpa ada sebab. Tiba-tiba, sudahlah saya mau puasa. Hari apa? Hari Jumat. Hari ini kan hari yang terbaik, makanya saya mau berpuasa di hari yang terbaik. Itu dilarang. Atau berpuasa di hari Sabtu sahaja. Itu juga dikatakan oleh ulama termasuk puasa yang dilarang. Kemudian, berpuasa di hari yang diragukan. Yang dimaksud dengan hari yang diragukan itu Yaumus Syak. Yaumus Syak itu apa? Sehari sebelum Ramadan. Jadi kan penentuan bulan suci Ramadan itu, kalau biasanya kan dilihat dengan ar-ru'yah, ya, dengan ru'yah. Kalau ru'yah kan belum bisa dijelaskan. 29 Sya'ban orang sudah mau melihat, ya. Tanggal 30 Sya'ban itu masuk dalam kategori Yaumus Syak, hari yang diragukan dan dilarang untuk berpuasa di situ, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuqaddimu Ramadhana bi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari. Itu adalah larangan untuk berpuasa di situ. Kemudian yang dilarang juga untuk berpuasa adalah berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari berpuasa. Ini juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dilarang juga adalah puasa wisal. Puasa wisal itu yang bagaimana? Puasa tanpa berbuka. Ya, puasa tanpa berbuka. Sudah masuk waktu berbuka, dia tidak mau berbuka. Ini namakan dengan puasa wisal. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah melakukannya. Tapi ini menjadi kekhususan kepada Nabi. Makanya ketika Nabi melarang puasa wisal ini, ada beberapa sahabat itu yang sampai berkata kepada Nabi, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Kamu sendiri melakukan puasa wisal ya Rasulullah. Kata Nabi, fa ayyukum mithli. Siapa di antara kalian yang sama dengan saya? At'amani Rabbi wa yusqini. Tuhanku memberi saya makan dan memberikan saya minum. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang juga berpuasa adalah puasanya seorang istri, puasa sunnah. Ketika suaminya ada di rumah kecuali atas izin suaminya. Ya. Kecuali atas izin suaminya. Ya, ini berkenaan dengan puasa yang dilarang. Jadi ayo ikhwah, perlu untuk kita tahu ini di mana seseorang itu dilarang untuk berpuasa. Baik ayo ikhwah wal akhwat. Sekarang kita masuk kepada bagaimana menentukan 1 Ramadan. Ya, bagaimana menentukan 1 Ramadan. Pertama sekali ayo ikhwah, di dalam menentukan 1 Ramadan ini, saat ini kita dikenalkan dengan 2 metode. Metode yang pertama dinamakan dengan metode Ru'yatul Hilal, dan metode yang kedua dinamakan dengan metode Al-Hisab. Ya, Al-Hisab. Yang banyak dipakai di tempat-tempat kita sekarang ini adalah metode hisab. Kenapa saya katakan metode hisab? Karena dari jauh-jauh tahun kita sudah tahu itu. Ramadan tanggal berapa, Syawal tanggal berapa. Dari jauh-jauh hari kan. Ya. Dan di sini akhirnya biasanya terjadi perbedaan. Perbedaan kalau dalam hisab ini ya, terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya, antara metode hisab dengan metode ru'yah. Kalau di sini mungkin kita tidak pernah berbeda. Kalau di Singapura, sejak dulu mungkin kita tidak pernah berbeda. Tapi mohon maaf, di Indonesia itu perbedaannya sangat-sangat keras. Sampai-sampai di Indonesia itu pernah diadakan Idul Fitri itu sampai 4 atau 5 hari berturut-turut. Karena
ada namanya Islam Aboge, ada Muhammadiyah, ada NU, ya kan? Ada tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Padang itu. Biasanya ada An-Nazir yang ada di Sulawesi. Ini semuanya mempunyai hari yang berbeda-beda. Mempunyai hari untuk Idul Fitri yang berbeda-beda. Yang orang setengah-setengah ikut berpuasa dengan yang paling terakhir berpuasa, Idul Fitrinya ikut yang paling cepat Idul Fitri. Ini orang setengah-setengah ini. Jadi nggak cukup anunya, nggak cukup puasanya. Karena itu seperti itu. Makanya di sini untuk menentukan satu Ramadan ini dipakai dua metode. Metode ru'ya dengan metode hisab. Metode ru'ya bagaimana caranya? Melihat anak bulan hilal di tanggal 29 Sya'ban. Makanya yang namanya hilal ini pada tanggal 29 Sya'ban paling banyak dicari. Ya. Paling banyak dicari, di mana-mana dicari hilal ini. Tanggal 29 Sya'ban. Kalau di tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat yang namanya anak bulan dikarenakan tertutup awan atau karena sesuatu hal tidak nampak, maka digenapkan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Fa in gumma ahadukum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kalau seandainya tertutup awan, maka cukupkan ya Sya'ban itu berapa? 30 hari. Itu metode ru'yah. Sedangkan metode hisab itu dilakukan dengan menghitung pergerakan posisi hilal di akhir bulan untuk menentukan awal bulan. Khususnya seperti bulan suci Ramadan. Dan ini yang banyak dipakai juga akhir-akhir ini. Taib. Dalil yang menggunakan ru'yah apa? Nabi SAW jelas di dalam hadisnya mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan beridul fitrilah ataupun beriftarlah kalian ketika melihat bulan. Jadi memang tidak ada jalan di sini selain melihat bulan. Kemudian di hadis Ibnu Abbas dikatakan, Ja'a Rabi'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala absartul hilal al-lailata. Jadi seorang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, saya sudah melihat bulan malam ini ya Rasulullah. Nabi berkata, atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Adakah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan hambanya? Kata dia, "Na'am." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu gadan." Wahai Bilal, sampaikan kepada seluruh manusia agar mereka berpuasa besok. Oke. Ini adalah dalil yang menggunakan ru'yah. Sedangkan orang-orang yang menggunakan hisab, dia juga ada dalilnya. Dalil yang pertama adalah di dalam surah Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yang dinamakan dengan matahari dan bulan itu ada perhitungannya. Karena ada perhitungannya, orang bisa berhitung. Oke. Kemudian yang kedua, hadis ya dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu an ketika disebutkan berkenaan dengan Ramadan, Nabi mengatakan la tasumu hatta taraul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan. Wala tuftiru hatta taraul hilal. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat bulan. Fa in ughmiya alaikum faqdurulah. Kalau seandainya terjadi yang namanya awan, ya, tidak terlihat yang namanya anak bulan, Nabi mengatakan faqdurulah. Faqdurulahu itu diartikan maka buatlah perkiraan. Maka buatlah perkiraan ini yang dijadikan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memberikan isyarat bolehnya yang namanya hisab. Kemudian yang kedua, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kenapa waktu itu tidak dipakai yang namanya hisab. Nabi pernah menyatakan inna ummatun ummiyah. Kami ini adalah umat yang buta huruf. La naktub wa la nahsub. Kami tidak menghitung, kami tidak mengira, tidak bisa membuat perkiraan. Asy-syahru hakadha wa hakadha wasyahru hakadha wa hakadha. Jadi bulan itu ada begini, begini, begini. Jadi 3 kali berarti 30.
kemudian begini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan satu jarinya, itu menunjukkan 29 hari. Artinya bulan Ramadan itu kalau bukan 29 ya 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Oke, itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana ulama yang mengatakan bolehnya hisab dari dalil ini? Mereka mengatakan, ketika Nabi mengatakan kami adalah umat yang buta huruf, tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira, sekarang sudah berubah. Umat Islam sudah banyak yang pandai membaca, pandai mengira, maka boleh mengira. Kalau seperti itu, ya. Ini yang diambil oleh para ulama yang mengatakan bolehnya hisab. Kemudian selanjutnya yang mengatakan bolehnya hisab ini memakai akal. Begini, selama ini kita sholat itu pakai ru'yah atau pakai hisab? Hisab. Orang kalau seandainya datang waktu zuhur, jam berapa zuhur? Yang jawab itu 1.17. Kita tidak pernah lagi mengatakan bila zuhur, oh tunggu dulu, saya ambil tongkat, kemudian saya caca, oh masuk azan. Tak ada lagi yang seperti itu. Bila asar, keluar lagi. Tidak ada lagi. Semuanya langsung pakai ini. Ini itu adalah hisab. Dan kita sudah lama. Sehingga ulama yang kedua ini mengatakan, kalau seandainya selama ini kita sudah memakai waktu sholat dengan hisab, kenapa ketika penentuan Ramadan kita tidak memakai hisab? Itu dalil mereka. Ya, kenapa ketika penentuan Ramadan kita tidak memakai hisab? Ini dalil bagi mereka. Bagi saya pribadi, kalau seandainya ditanya, maka tetap mendahulukan yang namanya metode ru'yah. Sedangkan metode hisab ini mungkin boleh dijadikan sebagai alternatif penguat. Ya, menjadi alternatif penguat. Ru'yah didahulukan, tetapi dia boleh menjadi metode alternatif sebagai penguat, ya, di dalam menentukan masuknya Ramadan atau tidak. Wallahu taala alam. Nanti insyaallah kita akan menjelaskan berkenaan dengan perbedaan matla' atau berkenaan dengan perbedaan terbitnya bulan, dan apakah bulan apabila terlihat dari satu negeri yang lainnya sudah wajib untuk melakukan yang namanya puasa atau tidak. Ya, siapa yang mewajibkan, siapa yang tidak mewajibkan, itu insya Allah semuanya sudah dibincangkan di dalam fikih-fikih klasik. Bukan fikih kontemporer ini ya, fikih klasik yang membincangkan. Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd ya, Al-Andalus itu juga sudah membincangkan di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.